Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetya. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan internet. Kita mulai. Awal mula. Awal mulanya teori transmisi data. Pada awalnya, sejarah internet tidak dimulai dari jaringan komputer, melainkan dari upaya para ilmuwan untuk mengatasi masalah transmisi data. Pada era awal, para peneliti terkemuka seperti Claude Shannon, dikenal dengan Bapak Teori Informasi, Harry Quist dan Ralph Hopley bekerja keras untuk mengembangkan teori yang memungkinkan informasi ditransfer secara efektif. Teori-teori ini menjadi fondasi bagi teknologi komunikasi pada masa depan. Namun, ada sebuah tantangan yang menghalangi mereka. Yang pertama, sistem komunikasi yang ada mengandalkan koneksi fisik seperti kabel. Ini berarti untuk menghubungkan dua perangkat diperlukan jalur fisik yang terhubung secara langsung. Dan yang kedua, sistem yang terlalu rapuh. Dari perspektif keamanan, khususnya dalam konteks militer, sistem ini sangat rapuh. Jalur komunikasi tunggal dapat dengan mudah diputus, menyebabkan seluruh jaringan lumpuh. Nah, keterbatasan ini menjadi pendorong utama untuk mencari solusi yang lebih tangguh dan terdesentralisasi. Nah, selanjutnya adalah kelahiran internet modern. Pada tahun 1969, di tengah ketegangan Perang Dingin, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melihat kebutuhan mendesak akan sistem komunikasi yang tahan banting. Kemudian, mereka meluncurkan sebuah proyek ambisius melalui lembaga mereka, yaitu ARPA, Advanced Research Project Agency, untuk menciptakan jaringan yang dapat bertahan dari serangan. Hasil dari proyek ini adalah ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, yang sering dianggap sebagai cikal bakal internet. Tujuan utamanya adalah membangun jaringan komputer yang terdesentralisasi. Alih-alih satu server pusat, ARPANET dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer di berbagai lokasi vital secara tersebar. Dengan demikian, jika salah satu titik diserang dan hancur, jaringan lainnya akan tetap berfungsi, memastikan aliran informasi terus berjalan. Untuk mewujudkan ini, para pengembang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berbasis Unix yang dikenal karena fleksibilitasnya. Selanjutnya adalah masuknya internet ke Indonesia. Awal mulanya, masuknya internet ke Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian eksperimen dan upaya dari para akademisi dan peneliti. Jaringan komputer pertama di Indonesia mulai dibangun pada tahun 1980-an, didorong oleh semangat gotong royong dan penelitian. Selanjutnya adalah era komersil. Setelah fondasi jaringan diletakkan oleh para akademisi, mulailah muncul inisiatif untuk menyediakan layanan internet secara komersial kepada masyarakat umum. Pada tahun 1994, Indonet menjadi internet service provider komersial pertama di Indonesia. Dipimpin oleh Sanjaya, Indonet mulai menyediakan layanan akses internet untuk publik, meskipun masih dengan cara sederhana, yaitu melalui koneksi dial-up menggunakan jalur telepon. Selanjutnya, pada tahun 1995, beberapa penyedia layanan papan buletin elektronik atau bisa disebut BBS seperti Clarissa mulai menyediakan akses telnet ke luar negeri. Ini memungkinkan pengguna di Indonesia untuk mengakses internet menjelajahi World Wide Web seperti Linz. Selanjutnya, penyebarannya juga melalui era warnet. Warnet pada awalnya internet masih merupakan barang mewah dan mahal. Namun seiring berjalannya waktu, akses internet mulai menyebar ke masyarakat luas, terutama melalui fenomena warnet atau warung internet.
Warnet menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki komputer atau koneksi internet di rumah. Dengan biaya terjangkau, siapapun bisa mengakses internet, mengirim email, atau menjelajahi website. Warnet menjadi pusat informasi dan komunikasi bagi banyak orang, dari pelajar hingga pekerja. Pada era warnet, penggunaan internet masih didominasi oleh layanan email, mailing list, sebagai sarana komunikasi. Konten internet pun masih terbatas, umumnya berupa teks dan gambar sederhana. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.